像找人大战一番，弄得我根本没办法。想起伤心事了。这次弄出的动静都不小，任何人也别想窥探你。便是大长老赐下防身用。不过同门弟子切磋，连带着苏少，让他分毫，反倒事倍元气。看吧，你就不怕被逐出凌霄？生死自负。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 19. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 18. Kemarin, Yang Kai dan juga Humiar telah sampai di tambang besar milik geng Battle Blood. Entah kenapa, Yang Kai bisa merasakan ada sesuatu di sini. Sesaat kemudian, mereka pun bertemu dengan Kakek Long, dan dialah yang bertanggung jawab menjaga tempat ini. Sepertinya Kakek Long tidaklah menyukai Yang Kai. Ini ditunjukkan dengan sikapnya yang begitu arogan dan meminta Yang Kai untuk segera pergi dari tambang mereka. Sampai akhirnya pertarungan pun sempat terjadi di sana. Untung saja Yang Kai masih mampu untuk menahan serangan tersebut berkat kekuatan dari tengkorak emas. Humiar pun menghentikan pertarungan ini dan meminta Kakek Long untuk pergi. Sepertinya Kakek Long itu berencana untuk mengambil alih geng Battle Blood dengan cara menjadikan cucu-cucunya sebagai menantu dari Human, pemimpin geng Battle Blood. Untuk Yang Kai sendiri akhirnya mendapatkan benih yang dia cari-cari. Sebelum pergi, Yang Kai meminta Humiar untuk selalu berhati-hati. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Yang Kai tengah berada di lembah naga dan tentu saja dia tengah menyerap energi yang Ju sejati. Tapi kejadian sebelumnya masihlah terus Yang Kai pikirkan. Bagaimana tidak nyawanya itu benar-benar dalam bahaya. Jika saja Humiar tidak menyelamatkannya, mungkin Yang Kai sudah meninggoy. Yang Kai yakin Kakek Long tidak akan tinggal diam saja. Maka karena itulah Yang Kai harus memanfaatkan waktu ini agar kekuatannya bisa meningkat. Namun entah kenapa ketika Yang Kai hendak naik ke tingkat selanjutnya, sesuatu pun mulai terjadi pada tubuhnya. Sudah 10 hari dia mengalami hal ini dan ranahnya sudah berada di level body tempering tingkat 9. Tapi bagaimana ia tidak kunjung menerobos ke tingkat selanjutnya? Yang Kai harus segera memikirkan rencana lain, karena semua itu sia-sia saja. Yang Kai juga kepikiran apakah buah-buah ini akan sebagus dengan 3 buah yang sebelumnya dia tanam sendiri. Jadi tanpa berlama-lama Yang Kai pun segera memakan buah-buah itu. Karena dan begitulah dia bisa memastikan kalau buah-buah ini bisa membantu tubuhnya berkembang. Baru saja memakan sebiji, buah ini sudah mengisi begitu banyak kekuatan di dalam diri Yang Kai. Dia pun akan memanfaatkan hal ini untuk mengisi ulang kekuatan Yang Junya. Dan begitulah Yang Kai yakin kali ini dirinya bisa naik tingkat. Selama Yang Kai melakukan proses itu, Sia terus memperhatikannya. Dia tahu ketika aura Yang Kai mencapai puncaknya, entah kenapa ada hawa jahat yang begitu dingin mencoba untuk melakukan penolakan kepada tubuhnya. Hal ini bisa saja membuat Yang Kai mengalami kegilaan. Alasan Sia bisa berpikiran seperti itu karena dia menganggap kalau Yang Kai belum cukup kuat untuk naik ke ranah selanjutnya. Jadi karena itulah ada semacam kekuatan yang menahan peningkatannya itu. Akan tetapi dia pun dikejutkan dengan Yang Kai yang tiba-tiba saja berteriak kesakitan sambil mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Ini merupakan tanda-tanda kalau Yang Kai sudah berhasil naik karena initial elemen. Yang Kai sadar betul kalau tengkorak emas berusaha mengganggunya. Bahkan dia itu mengirimkan emosi negatif kepada Yang Kai. Tapi dia mencoba untuk tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, karena kekuatan Yang Ju telah berhasil mengurungnya. Jika hal ini tidak bisa dirinya tahan, maka yang ada obsesi jahat itu akan mengambil alih pikirannya.
Xia tahu kalau saat ini Yang Kai tengah terjebak oleh pikiran hati iblisnya sendiri agar bisa mengganggu jalan kultivasi Yang Kai. Baru kali inilah Xia melihat seseorang yang menerobos namun mendapatkan gangguan yang begitu hebat. Jika Yang Kai tidak bisa memberikan perlawanan, maka dia yakin Yang Kai itu akan menjadi gila. Xia menjadi begitu khawatir kepadanya. Untuk Yang Kai sendiri tidaklah tinggal diam sebab dia juga akan mencoba untuk memberikan perlawanan. Namun kekuatannya ini terlalu menyakitkan, bahkan membuat Xia tidak bisa pergi karena takut meninggalkan Yang Kai seorang diri. Yang Kai sangatlah sulit untuk bisa menahan semua itu. Bahkan tubuhnya seakan-akan tidak mau diam. Xia tahu kalau Yang Kai tengah berjuang menghadapi sesuatu di dalam tubuhnya. Kesal dengan kekuatan ini, Yang Kai berencana untuk mencari lawan agar kekuatannya itu tidak bisa mengganggu pikirannya. Dia pun terus saja mengamuk. Melihat hal itu, Xia pun mencoba untuk menyelamatkan Yang Kai. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Yang Kai yang sudah hilang kendali merasa senang karena bisa mendapatkan lawan yang pantas untuk dia kalahkan. Dalam pertarungan itu, Xia sungguh tidak menduga bagaimana bisa Yang Kai yang baru saja mencapai initial element bisa mengimbangi dirinya, yang mana dia berada di ranah initial element tingkat ketiga. Xia tidak akan menahan dirinya lagi dan akan mencoba untuk meningkatkan pola serangannya. Rencana yang Xia lancarkan berhasil karena mampu menekan Yang Kai. Ini pun membuat dirinya sempat tersadar. Tapi bukan berarti pertarungan di antara mereka akan selesai begitu saja. Terlebih lagi Xia menganggap kalau Yang Kai telah meremehkan dirinya yang adalah seorang wanita. Namun ketika Xia ingin melancarkan serangan, Yang Kai menggunakan Yang Ju sejati untuk menahan semua itu, yang membuat Xia begitu terkejut dengan kemampuannya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Kesadaran Yang Kai perlahan-lahan hendak kembali, namun dia itu kesal sebab lawannya telah melukai dirinya. Xia tahu kalau hati iblis Yang Kai perlahan-lahan mulai mereda, jadi dia pun akan mencari cara untuk pergi dari tempat ini. Akan tetapi Yang Kai menahannya dan menanyakan siapa yang telah berani mengirimnya kemari. Tapi untung saja Xia berhasil lepas, sedangkan Yang Kai akhirnya bisa sadarkan diri juga. Namun dia bingung kemanakah perginya gadis tadi. Dia tahu kalau gadis barusan telah membuatnya melampiaskan emosi negatifnya. Yang Kai pun merasa begitu beruntung bisa menerima bantuan sebesar ini. Dia pun kembali lagi menyerap energi Yang Ju sejati. Tapi dia itu masihlah penasaran mengapa setiap kali dirinya terdesak, kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya mencoba untuk mengambil alih tubuhnya. Yang Kai berpikir kalau itu adalah efek samping yang disebabkan oleh penyerapan energi dari atribut lain. Untung saja setelah pertempuran itu, Yang Kai memiliki kesempatan untuk menggunakan energi Yang Ju dalam menahan kekuatan tersebut. Dan begitu jugalah Yang Kai bisa menerobos ke tingkat initial elemen. Yang Kai akan menarik energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Semua itu dilakukan demi bisa membersihkan tulang sumsumnya. Ia tidaklah boleh menyia-nyiakan kesempatan ini karena bagaimanapun ini adalah peluang besar yang dimiliki oleh setiap pejuang ketika dia ingin menerobos. Seberapa banyak hal yang dapat Yang Kai pahami, semua itu tergantung pada keberuntungannya. Yang Kai pun mulai menyerap kekuatan yang begitu melimpah di tempat tersebut. Xia masihlah berada di sini dan dia bersyukur karena Yang Kai belum sempat mengetahui identitasnya. Selain itu, dia juga senang Yang Kai bisa melakukan penerobosan dengan lancar. Ketika Xia hendak pergi, penetua ke-11 pun datang menemuinya, yang mana Xia langsung saja memberikan hormat kepadanya. Tapi penetua ke-11 meminta untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena meskipun dia dengan gurunya adalah teman, namun tetap saja Xia tidak perlu melakukannya. Dia menganggap gurunya sangatlah beruntung bisa menemukan murid sebaik Xia. Sepertinya Xia tahu kalau penetua 11 memiliki masa lalu yang begitu kelam. Namun di sini penetua ke-11 pun dibuat terkejut dengan apa yang sedang Yang Kai lakukan. Sadar kalau kekuatan Yang Ju-nya akan menyebar kemana-mana, maka dia pun langsung saja menciptakan sebuah formasi. Xia sadar betul kalau penetua ke-11 begitu peduli kepada Yang Kai. Ia bahkan tidak mau kalau penerobosan Yang Kai diganggu oleh siapapun. Penetua ke-11 tahu betul kalau hari ini Yang Kai sudah membuat begitu banyak kebisingan. Jadi dia pun mencegah masalah ini daripada nantinya hal buruk malah terjadi.
Sia penasaran mengapa tetua ini begitu mengkhawatirkan kondisi Yang Kai. Tapi penetua ke-11 menanyakan balik pertanyaan itu kepada Sia, yang tentu saja membuat gadis ini begitu malu. 相继伤心事吗？ 这次弄出的动静都不小，任何人也别想窥探你。掌门师叔为何对杨开如此有？ 害羞的紧。那你 Penetua ke-11 pun mengajak dia untuk mendatangi Yang Kai agar bisa tahu kondisinya sekarang. Sia dan penetua ke-11 tahu betul kalau Yuan Qi di sekitaran Yang Kai mengalir dengan begitu cepat. Ia pun penasaran seberapa banyakkah energi yang bisa dia serap. Meskipun penetua ke-11 sudah memasang penghalang, tapi tetap saja Sia bisa merasakan fluktuasi vitalitas yang begitu menggoda di tubuhnya. Untuk Yang Kai sendiri sepertinya masih belum ada niatan untuk berhenti melakukan penyerapan. Bahkan tindakan itu telah memancing sosok elang dari dasar lembah naga. Sosok burung itu pun masuk ke dalam diri Yang Kai. Ini adalah Yang Zhengqi, sebuah energi yang begitu murni. Dengan kemampuan Yang Kai, dia pun mampu menyerap semua itu dengan tubuhnya. Penetua ke-11 pun melepaskan penghalangnya dan menitipkan salam kepada guru Sia. Selepas itu dirinya pun pergi, sedangkan Sia masih berada di sini untuk melihat perkembangan Yang Kai. Ternyata dia itu telah berada di ranah initial elemen tingkat kedua. Sia begitu terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini, karena perkembangan Yang Kai sungguh luar biasa. Bahkan Yang Kai tidak niatan untuk berhenti dan kembali naik ke tingkat ketiga initial elemen. Dia pun hanya bisa terpukau saja. Sesaat kemudian Yang Kai pun menyadari semua ini dan membuat Sia bersyukur karena Yang Kai tidak naik ke tingkat 4 dalam waktu yang cepat. Tapi tetap saja apa yang dilakukan Yang Kai hari ini sungguh luar biasa. Untuk Yang Kai sendiri menjadi begitu senang karena berkat perjuangan kerasnya, dia bisa langsung naik ke initial elemen tingkat ketiga. Pencapaian ini sungguh luar biasa baginya. Akan tetapi Yang Kai pun mendengar sebuah suara keributan, yang sepertinya itu berasal dari Sumu. Jadi Yang Kai pun mencoba untuk mencarinya. Tapi karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Yang Kai pun berpikir dia salah dengar. Namun dia ini kembali lagi mendengar suara teriakan dari Sumu. Yang Kai pun baru sadar kalau kemampuannya ini telah berkembang, yang membuat pendengarannya juga berkembang. Jadi karena itulah Yang Kai pun bergegas pergi. 这傲骨金身当真不可思议。苏木，你人在哪儿？等等，我进入，我赶紧去看看。 Yang Kai yang tengah jalan santuy penasaran mengapa Sumu dipukuli lagi. Apakah ini merupakan pertarungan tantangan dalam sekte? Jadi dia yang penasaran pun memutuskan untuk pergi melihat hal tersebut. Sepertinya perselisihan sedang terjadi antara kelompok Sumu dan juga yang lainnya. Yang Kai tidaklah mempedulikan mereka dan hanya fokus untuk melihat pertarungan Sumu menghadapi seseorang. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Sumu tidaklah bisa berbuat apa-apa di hadapan lawannya. Karena dia telah memakai semacam armor yang mampu menahan serangan Sumu. Teman-temannya tidaklah berhenti untuk memberikan semangat kepadanya. Pria ini kembali meremehkan Sumu karena yang dia katakan sebelumnya tidaklah mencerminkan kekuatannya. Kesal dan perkataannya, Sumu pun kembali memulai penyerangan. Untuk Yang Kai sendiri sangatlah penasaran mengapa ada perbedaan besar antara mereka berdua. Karena seharusnya perbedaan kekuatan di antara Sumu dan pria ini tidak ada bedanya. Sebab Yang Kai bisa merasakannya sendiri kekuatan yang mereka miliki. Yang Kai pun bertanya kepada Liun Tian mengapa Sumu bisa dipukuli dengan sangat pasrah, padahal kekuatan lawannya sama dengannya. Saat ini kekuatan Sumu telah berada di ranah initial elemen tingkat kedua, namun ternyata lawannya berada di ranah initial elemen tingkat ketiga. Tapi pria itu tidaklah tahu malu dan memaksa Sumu untuk menerima tantangannya. Tidak hanya itu saja, bahkan dalam pertarungan itu, pria tersebut memakai sebuah harta rahasia untuk pertahanan. Ternyata pria ini bernama Wei Zuhang, cucu dari salah satu tetua agung, dan harta ini sendiri diberikan langsung oleh tetua agung untuk bisa melindungi cucunya. Inilah alasan mengapa serangan Sumu tidak berefek apapun kepada Wei Zuhang. Pria ini memanfaatkan statusnya agar bisa memberikan tantangan kepada murid yang ada di bawahnya.
Dan begitulah dia bisa menerima poin kontribusi. Yang Kai akhirnya paham kalau Sumo dan Wei Zhuang ini sama-sama memiliki status sebagai cucu dari tetua. Tidak heran mengapa para murid tidak ada yang menghentikannya. Tapi dalam pertarungan yang adil, menggunakan sebuah harta rahasia bukanlah sesuatu yang dibolehkan. Lin Tian juga memberitahu kalau tetua pertama dan tetua kedua selalu berselisih satu sama lain. Ini juga telah menurun kepada masing-masing cucu mereka. Wei Zhuang sudah menantikan hal tersebut agar bisa mempermalukan Sumo. Lin Tian memohon agar Yang Kai bisa menyelamatkan Sumo, karena sejak awal pertarungan ini sudah tidak adil. Karena Wei Zhuang menggunakan harta rahasia. Sayangnya Yang Kai tidak bisa melakukan apapun, karena bagaimanapun yang lemah selalu menghormati yang kuat. Lin Tian dan yang lainnya seharusnya mengetahui hal tersebut. Terlihat kalau saat ini Sumo sudah tidak berdaya lagi selain terus-menerus menerima tinjuan manja dari Wei Zhuang. Melihat hal itu, Lin Tian dan yang lainnya pun mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi teman-teman Wei Zhuang tidaklah memberikan hal tersebut terjadi. Karena bagaimanapun berdasarkan aturan sekte, pertarungan sesama murid tidak boleh diganggu. Kecuali salah satu dari mereka mengaku kalah. 便是大长老赐下防身用。 不过同门弟子切磋，连带着出上。 Pada akhirnya, Wei Zhuang pun sudah bosan menyerang Sumo. Ia akan memberikan kesempatan kepadanya. Selama Lin Tian dan yang lainnya mau bersujud kepadanya, maka Wei Zhuang berjanji akan mengampuni nyawa Sumo. Tapi Sumo meminta teman-temannya untuk tidak perlu melakukan hal tersebut. Wei Zhuang kembali memukulinya sambil menunggu mereka membuat keputusan. Dengan berat hati, Lin Tian dan yang lainnya pun memilih untuk berlutut di hadapannya. Melihat hal tersebut membuat Wei Zhuang tertawa puas. Sedangkan Yang Kai tidaklah menduga teman-teman Sumo akan melakukan tindakan ini demi bisa menyelamatkannya. Wei Zhuang meminta Sumo untuk melihat betapa patuhnya para peliharaannya. Tapi sayang sekali Sumo sudah pingsan. Selain itu, Wei Zhuang ini masihlah belum puas. Dia pun meminta mereka untuk memohon dengan lebih serius lagi. Lin Tian dan yang lainnya pun menuruti apa yang dia mau, selama itu bisa menyelamatkan nyawa Sumo. Melihat hal tersebut membuat Yang Kai menyadari sesuatu, kalau Sumo sepertinya memiliki hal yang istimewa, sampai-sampai membuat teman-temannya itu rela melakukan hal ini. Tapi Wei Zhuang tidak ada niatan untuk mengampuni Sumo dan kembali menyerangnya, yang membuat teman-teman Sumo mengamuk. Pada akhirnya Yang Kai pun mulai bertindak. Ia bahkan dengan mudah memukuli murid yang ingin menyerangnya. Wei Zhuang yakin kalau pria di hadapannya bukanlah bawahan dari Sumo. Yang Kai memeriksa kondisi Sumo, sedangkan Wei Zhuang menghentikan pertarungan karena dia sangatlah penasaran dengan sosok Yang Kai ini. Bahkan dia itu seakan-akan tidaklah mempedulikan dirinya. Lin Tian dan yang lainnya pun segera membawa Sumo pergi dari arena pertarungan. Sedangkan Yang Kai memperkenalkan dirinya sebagai murid percobaan. Mendengar hal itu membuat Wei Zhuang meremehkan Yang Kai, karena dia ini sangatlah berani menantang dirinya yang memiliki status yang lebih tinggi. Namun Yang Kai tidaklah terlalu peduli sebab berdasarkan aturan sekte, tantangan selalu saja diizinkan selama perbedaan kekuatan di antara para murid tidak kurang dari 3 tingkat. Wei Zhuang menjelaskan kalau ia berada di ranah initial elemen tingkat ketiga, tapi Yang Kai juga berada di ranah yang sama sepertinya. Tentu para murid yang mendengar hal itu menjadi terkejut, karena bagaimana bisa murid percobaan berada di ranah initial elemen. Terlebih lagi, baru beberapa hari yang lalu, Yang Kai masihlah berada di ranah body tempering tingkat 8. Jadi apakah kekuatan itu berkembang kurang dari sebulan saja? Yang Kai pun memberikan tantangan kepadanya. Wei Zhuang tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena dia sudah berani menantangnya, maka ia menjamin Yang Kai akan mati di sini. Pertarungan baru saja dimulai. Serangan Yang Kai langsung ditahan dengan mudah oleh harta rahasia Wei Zhuang. Yang Kai pun dibuat terkejut karena serangannya malah berbalik arah melukai dirinya. Kini adalah giliran dari Wei Zhuang menyerang balik Yang Kai. Dia begitu percaya diri kalau murid percobaan sepertinya tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Namun Yang Kai masihlah belum serius dan kali ini dia mulai melancarkan serangan dengan energi Yang Zu. Awalnya Wei Zhuang menganggap kalau serangan Yang Kai tidak akan ada gunanya.
Namun dia langsung saja terkejut, pasalnya armor yang dia gunakan berhasil dirusak oleh Yang Kai. 等他分好，反倒是被元气。吧。 Ini pun membuatnya menjadi begitu panik karena bagaimanapun harta rahasia ini adalah pemberian dari kakeknya. Wei Zhuhong tentu akan kesulitan untuk menjelaskan semua itu. Ia pun meyakini kalau Yang Kai telah menggunakan senjata tersembunyi. Namun tidak ada satupun para murid yang begitu percaya. Dan menganggap kalau Wei Zhuhong tengah ketakutan di depan lawannya. Yang Kai pun mengakui kalau dia tidaklah memiliki senjata apapun. Selain itu, apakah Wei Zhuhong ini takut akan kalah di hadapan seorang murid percobaan? Sepertinya. Perkataan Yang Kai tentu membuat Wei Zhuhong mengamuk dan mulai melancarkan serangan secara liar. Semua ini dimanfaatkan oleh Yang Kai agar bisa menyerang balik Wei Zhuhong. Rencana yang dia miliki berjalan dengan sangat lancar, sebab serangan Yang Kai mampu menembus armor Wei Zhuhong. Bagi Yang Kai, harta rahasia ini tidaklah begitu bagus, karena serangannya saja tidaklah mampu untuk dia tahan. Para murid penasaran mengapa pertarungan ini malah berhenti. Wei Zhuhong yang ketakutan mengancam Yang Kai dengan nama kakeknya. Karena jika dia terluka, maka kakeknya itu pasti akan mengusir Yang Kai dari Pavilion Ling Xiao. Tapi Yang Kai tidaklah peduli karena untuk apa juga dia takut jika tidak membuat kesalahan. Yang Kai sendiri ingin melihat bagaimana cara Penetua Agung untuk menghukum dirinya. Perkataan Yang Kai kembali membuat Wei Zhuhong cemas. Ia yang sambil menahan sakit mencoba memintanya untuk berhenti. Namun Yang Kai tidak niatan untuk berhenti. Terlebih lagi ini ada urusan internal para murid sekte. Selain itu, salah Wei Zhuhong sendiri yang begitu sombong di hadapan para murid. Meskipun dia membanggakan nama kakeknya, tapi dia bukanlah pemilik dari Pavilion Ling Xiao. Wei Zhuhong tidak menduga Yang Kai tidak takut dengan ancamannya. Yang Kai memintanya untuk mengaku kalah saja, karena jika tidak lukanya akan semakin dia buat parah. Wei Zhuhong bisa saja mengakui kekalahannya, namun dia memiliki harga diri yang sangat tinggi. Terlebih lagi lawannya hanyalah murid percobaan. Jadi jika dia kalah di sini, maka murid lain akan menganggap dirinya lemah dan tidak berguna. Yang Kai memintanya untuk segera membuat keputusan. Selain itu, kekuatan Wei Zhuhong ini tidaklah sebaik Sumu, sebab dia hanya mengandalkan kekuatan harta rahasia saja. Tapi Wei Zhuhong tidaklah menerima hal ini karena dia yakin Sumu lebih lemah darinya. Untuk membuktikannya, Yang Kai pun meminta teman-teman Wei Zhuhong untuk berlutut jika ingin mereka menyelamatkan Wei Zhuhong. Jika mereka mau menuruti apa yang dia katakan, maka Yang Kai akan mengampuni nyawanya. Ini adalah kalimat yang sebelumnya Wei Zhuhong katakan. Tapi reaksi teman-temannya itu berbeda dengan Liu Tian dan yang lainnya, karena mereka tidaklah mau berlutut untuk menyelamatkannya. Ini pun membuktikan kalau hubungan Wei Zhuhong dan teman-temannya layaknya bos yang arogan. Sedangkan Sumu memperlakukan teman-temannya dengan sangat baik. Alhasil Wei Zhuhong pun memberikan ancaman agar bisa membuat mereka berlutut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di saat Yang Kai hendak menghabisi Wei Zhuhong, salah satu penjaga pun datang untuk menghentikannya. Alhasil Yang Kai dan Liu Tian pun dikurung atas kejadian itu. Namun mereka segera dibebaskan. Sebenarnya Liu Tian merasa ada yang tidak beres. Namun Yang Kai akan tetap keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.